Hermanto Tanoko, salah satu crazy rich asal Surabaya yang memiliki kerajaan bisnis Tancorp. Tancorp Abadi Nusantara atau dikenal sebagai Tancorp merupakan perusahaan besar yang memiliki lebih dari 100 brand aktif di Indonesia yang dikelola oleh 36 bisnis unit. Perjalanan Tancorp dimulai sejak tahun 1979. Hermanto Tanoko merupakan salah satu sosok hebat di balik berdirinya Tancorp. Berkat pemikiran inovatifnya, Tancorp berhasil melahirkan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri, seperti Avian, Snowdrop, Cleo, Pure Water, Sunrise, hingga Vasa Hotel. Hermanto merupakan anak bungsu dari Sutikno Tanoko, pendiri perusahaan cat Avian. Kehidupan masa kecil Hermanto dilalui dengan kesederhanaan dan kerja keras, dikarenakan hidup dalam keluarga sederhana, bahkan bisa dikatakan kurang mampu. Keluarga Hermanto pernah mengalami masa sulit di tahun 1960-an. Kala itu, Indonesia sedang mengalami krisis politik bahwa keturunan Tionghoa yang WNA harus dipulangkan ke negara asalnya dan tidak boleh berdagang di Indonesia. Kasus ini berdampak pada keluarga Hermanto yang harus pindah-pindah tempat tinggal seperti di emperan dan juga di vihara. Di tahun 1962, sang ayah akhirnya bisa menyewa sebuah rumah kecil. Rumah berukuran 1,5 meter kali 9 meter merupakan bangunan bekas kandang ayam. Tepat di tahun yang sama juga, Hermanto lahir di kandang ayam itu. Berkat ketekunan dan kerja keras yang dilakukan keluarganya, sang ayah dapat membuka toko cat pada tahun 1962, sedangkan ibunya membuka toko kelontong pada tahun 1964. Namun, kehidupan mereka pun masih dalam keadaan susah. Belajar bisnis sejak dini. Pria kelahiran Malang 1962 ini memulai pengalamannya dalam berbisnis sejak usia 5 tahun. Kala itu, setiap perayaan Imlek, Hermanto akan diarahkan oleh orang tuanya untuk membelanjakan angpau yang ia dapat untuk membeli beberapa barang yang harganya akan naik, mulai dari terigu, biskuit, telur, dan sebagainya. Sejak saat itulah, Hermanto mulai akrab dengan investasi. Hermanto merupakan sosok yang cerdik dalam melihat suatu peluang. Hal tersebut dapat dilihat dari cara berpikirnya ketika bermain bersama teman sebayanya. Di usia sekitar 6-7 tahun, Hermanto tidak mampu membeli kelereng yang dimainkan oleh teman-teman sekolahnya karena uang saku yang diberikan ibunya tidak cukup. Lalu, Hermanto berlatih bermain kelereng dengan menggunakan batu-batu kecil di rumahnya, hingga akhirnya Hermanto mahir dalam permainan satu ini. Melihat peluang itu, akhirnya ketika dia sekolah, Hermanto meminjam kelereng temannya untuk bermain. Ia selalu memenangkan permainan itu dan mendapatkan banyak kelereng. Kelereng yang bagus-bagus ia cuci dan dijual di toko kelontong ibunya, lalu ia mendapat uang dari hasil penjualan kelereng itu. Di usianya yang menginjak 10 tahun, sang ayah mengajak Hermanto pergi ke toko cat miliknya. Hermanto diminta untuk melayani pembeli. Dari menjaga toko cat ini, Hermanto belajar banyak mengenai perdagangan dan kegiatan jual beli. Ketika Hermanto berusia 14 tahun, kondisi perekonomian keluarga berangsur membaik. Ayahnya memutuskan untuk membeli apotik di dekat rumahnya. Lalu Hermanto diminta untuk membantu menjadi penjaga apotik. Hermanto memiliki pemikiran yang cerdas. Ia lebih memilih mengorbankan masa mudanya dengan membantu sang ayah untuk menjaga apotik dan belajar berbisnis. Berkat pengalaman ini, Hermanto menjadi mahir dalam mengatur waktu. Ketika pagi sampai siang, ia sekolah, siang sampai malam, ia bekerja, dan pukul 4-5 pagi, ia belajar dan mengerjakan tugas sekolahnya. Ia juga memiliki impian ingin membuat apotik sang ayah menjadi ramai. Hermanto lalu mempelajari bagaimana cara kerja apotik di kota Malang yang ramai. Dalam waktu setahun, ia berhasil membuat apotik milik ayahnya semakin laris. Pada 1 November 1978, setelah Hermanto menikah di usia 19 tahun,
ayahnya kembali meminta dirinya untuk membantu di pabrik cat Avian. Saat itu, pegawainya hanya ada 18 orang. Sebagai anak yang dipercaya untuk meneruskan bisnis keluarga, Hermanto punya mimpi menjadikan Avian sebagai pabrik cat nasional terbesar di Indonesia. Maka ia bersama sang ayah dan saudara-saudaranya harus memikirkan strategi untuk melebihi kemampuan kompetitor. Berkat kegigihan dalam berinovasi dan bekerja keras, Hermanto sukses membangun usaha rumahan menjadi bisnis yang menjanjikan. Hermanto terus berekspansi dan kini ia menjadi pendiri Tankop, sebuah grup yang telah memiliki lebih dari 12.000 karyawan, menaungi 75 perusahaan, 300 brand seperti Cat Avian, No Drop, Cleo, Sunrise, hingga Fasa Hotel. Bahkan salah satu di antara 300 brand tersebut, yaitu Cleo, berhasil meraup omset lebih dari 1 triliun dalam setahun. Ini semua dapat terjadi karena semangat dalam diri Hermanto yang selalu membara dan kecerdikannya dalam melihat sebuah peluang. Kini perusahaan tersebut telah berhasil mendapat ratusan penghargaan, baik nasional maupun internasional. Dikutip dari laman Forbes, Hermanto berhasil masuk jajaran Crazy Rich Indonesia dengan total kekayaan mencapai 700 juta USD atau setara dengan 9,7 triliun rupiah. Sukses dengan berbagai bisnis yang telah ia jalani, Hermanto melihat peluang pada bisnis hotel di Surabaya. Hermanto Tanoko bersama Tung Desemwaringin membangun hotel mewah bintang 5 yang diberi nama Fasa Luxury Hotel di Surabaya. Hotel mewah ini dibuat senilai 1,8 triliun rupiah. Ia menyebutkan salah satu keunggulan yang dimiliki Fasa Hotel adalah adanya fasilitas helipad berstandar internasional yang khusus diperuntukkan tamu hotel yang menginap. Helipad ini menurut Hermanto bisa membantu para pebisnis dan eksekutif yang membutuhkan mobilitas cepat dari dan menuju hotel. Di tahun 2019, perusahaan ini membangun apartemen The 100 Residence di kawasan Gubeng, Surabaya. Total uang yang diinvestasikan perusahaan Hermanto di proyek ini mencapai 400 miliar. Sama seperti Fasa Hotel, apartemen ini juga merupakan apartemen bintang 5. Tentu saja, konsumennya adalah warga kelas menengah ke atas. The 100 Residence ini memiliki konsep privasi dan prestis dengan jumlah unit yang terbatas, yakni 166 unit serta ditunjang dengan fasilitas privat lift. Proyek ini memiliki 3 tipe unit, diantaranya 2 bedroom, 3 bedroom dengan luas mulai 122 meter persegi hingga 164 meter persegi, serta tipe penthouse. Perjalanan bisnis Hermanto Tanoko tak terlepas dari peran sang ayah. Hampir setiap hari, di tengah kesibukan bisnisnya, Hermanto pasti menyempatkan diri untuk bertemu dengan sang ayah. Saat Hermanto masih kecil, sang ayah sering memberikan berbagai cerita pengantar tidur. Ayahnya pula yang menjadi mentor perjalanan bisnisnya. Di umur ayahnya yang mencapai 90 tahun, Hermanto kian berusaha dekat kepada sang ayah. Bahkan dalam buku biografinya, Hermanto pernah menulis, "Tuhan, kurangi umurku, berikan pada papaku." 1 November 2020 merupakan momen haru yang dirasakan oleh Hermanto Tanoko. Sang ayah berpulang di usia 95 tahun. Selamat jalan founding father PT Avia Avian, semoga diberikan tempat yang mulia di sisinya. Ucapan tulus terima kasih kami atas jasa yang engkau berikan bagi kami semua, keluarga besar Tankop, dan kemajuan Indonesia. Demikian ucap Tankop Group, dikutip dari dalam laman resminya di LinkedIn, Rabu 4 November. Kini Hermanto tengah menyiapkan anak-anaknya untuk meneruskan bisnis keluarga. 4 anaknya selulus kuliah langsung bekerja di Tankop. Anak pertama, Belinda Natalia Tanoko, membantu di holding Tankop, juga bertanggung jawab di properti dan ikut terlibat dalam pengelolaan Cleo atau air minum dalam kemasan. Anak kedua, Melissa Patricia Tanoko, selain di holding, juga membantu di Cleo dan perusahaan distribusinya. Anak ketiga, Robert Christian Tanoko,
fokus di grup Avian dan anak-anak perusahaannya. Sementara anak keempat, Caroline Novilia Tanoko, beserta suaminya aktif di bisnis herbal dan healthcare. Quotes terbaik dari Hermanto Tanoko adalah, tularkan kesuksesan pada satu orang, maka kita mengubah nasibnya. Tularkan kesuksesan pada masyarakat, maka kita mengubah nasib bangsa. Terima kasih sudah menonton ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Bantu kami ya agar tetap semangat dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Stay positive and stay grow up with Growth Life Indonesia. Salam Growth People.